Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk akan mempresentasikan mengenai biogas sebagai energi alternatif pengganti LPG. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu gitu ya anggota kelompok 6. Yang pertama ada Rafa Wibowo, ada Willy Wijaya, ada Fah Raudia, Raffi Raihan, dan saya sendiri Umar Abdul Aziz. Di presentasi kali ini terdapat 3 hal pokok yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah masalah, yang kedua ada mengenai fakta-fakta dari masalah tersebut, dan yang ketiga adalah ide yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mulai ke masalah, LPG merupakan produk dari pengolahan SDA yang tidak terbarukan. LPG adalah hasil dari pengolahan minyak bumi, dan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahra. Baik, secara harfiah, LPG itu merupakan hasil pengolahan minyak bumi berupa gas yang telah dicairkan. Nah, komponen utamanya berupa hidrokarbon ringan seperti propana, butana, serta terdapat juga sejumlah kecil etana dan pentana. LPG itu digunakan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga, bahkan bisa juga digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, sebelum LPG itu dipasarkan, terlebih dulu ditambahkan zat pembau yaitu gas marcaptan agar kita dapat mengetahui apabila terjadi kebocoran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sifat dari fraksi ini apabila terlepas ke udara sangat mudah menyebar dan tentunya mudah terbakar. Boleh dilanjut, Kang Umar? Oke, baik. Di sini konsumsi LPG itu semakin meningkat secara nasional sejak keberhasilan konversi minyak tanah ke LPG. Nah, suplai LPG yang dapat diproduksi dari kilang dalam negeri masih belum mencukupi sehingga diperlukan impor, di mana impor tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, bisa kita lihat ya di sini dari diagram bahwa tingkat impor terhadap konsumsi LPG Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat ketergantungan impor LPG ini mencapai 79,7%, di mana impor sebesar 6,4 juta ton. Nah, sementara untuk konsumsi sebesar 8 juta ton. Baik, boleh dilanjut kepada Kang Raka. LPG berasal dari minyak bumi, dan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga dibutuhkan energi alternatif. Fakta-fakta yang perlu kita ketahui dari LPG ini, LPG berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan dengan terbatasnya produksi di Indonesia, padahal tingkat konsumsinya tinggi, dapat memungkinkan terjadinya kelangkaan ataupun melonjaknya harga LPG. LPG non-subsidi mengalami kenaikan 21% dari harga rata-rata CPA tahun 2021. Meski harga LPG 3 kg yang disubsidi tidak mengalami perubahan, namun kenaikan harga LPG non-subsidi menyebabkan sejumlah masyarakat berpindah ke LPG 3 kg. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan kelangkaan gas LPG karena jauhnya selisih antara gas subsidi dan non-subsidi. Ini sekarang saya serahkan ke Umar. Ya, silakan kepada Raffi untuk melanjutkan presentasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Dari masalah yang sudah dibahas, kita akan mengambil ide yaitu penggunaan biogas sebagai energi alternatif. Biogas dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai energi alternatif pengganti LPG untuk memasak dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik.
Biogas adalah gas yang berasal dari berbagai macam limbah organik seperti sampah biomasa, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Biogas bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti LPG, di mana gasnya nanti dialirkan ke kompor-kompor yang bisa digunakan untuk memasak. Selain itu, biogas dinilai lebih aman untuk bumi karena pembakaran biogas mampu mengurangi emisi gas kaca. Terdapat beberapa manfaat biogas sebagai energi alternatif, dan antara lain dalam aspek sosial, yaitu penggunaan biogas ini bisa membantu kebiasaan memasak yang lebih murah dan ramah lingkungan. Lalu ada juga dalam segi ekonomi atau aspek ekonomi, yaitu penggunaan biogas ini bisa membuat masyarakat tidak perlu lagi membeli LPG sehingga bisa lebih menghemat pengeluaran. Dan terakhir, dalam aspek lingkungan, limbah yang dimanfaatkan menjadi biogas dapat mengurangi polusi tanah dan air. Biogas juga merupakan sumber energi yang terbarukan dan juga bersih. Gas yang dihasilkan tidak menimbulkan polusi. Ini dapat mengurangi emisi rumah kaca. Tidak ada pembakaran yang terjadi dalam proses pembuatan biogas, yang berarti tidak ada emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Oke, selanjutnya mungkin Ya, terima kasih kawan-kawan. Diskusi sudah beres. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.